Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim wa zid ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatih. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah berkumpulnya kita, berinteraksinya kita di majelis ilmu, yang mudah-mudahan semua upaya dan usaha jamaah untuk hadir di tempat ini Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan. Allah catat sebagai penghapus kesalahan-kesalahan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sering mendengar atau bahkan bisa jadi menyaksikan kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hidup bertetangga. Ada yang jalan gang masuknya ditembok, ada yang depan rumahnya ditembok, ya. Ada yang tetangga buang kotoran ke rumah tetangganya tiap hari. Kasus-kasus semacam ini miris itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, ya. Yang kasusnya mencuat dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dan mungkin kita juga di sekitar kita pernah mengalami hal yang sama. Ada tetangga yang rese, ada tetangga yang bikin kesel, dan lain sebagainya, ya. Mari kita mereview atau murojaah bagaimana Islam mengatur hidup bertetangga. Tetangga itu definisinya ataupun pengertiannya, walaupun banyak para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian tetangga itu ada 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, depan belakang. Ada juga yang mendefinisikan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah sekeliling, ya. Tetapi yang lebih tepat insya Allah adalah tetangga itu setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat itu disebut tetangga. Karena pasti ukurannya berbeda. Mungkin di satu kampung yang disebut tetangga itu adalah satu RW. Di kampung yang lain hanya satu RT. Di tempat atau perumahan yang lain hanya satu rumah sebelah kanan dan kiri, depan dan belakang. Maka para ulama mengatakan yang tergolong tetangga adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga. Dan ternyata Islam, Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengatur hidup bertetangga ini. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar, Surah An-Nisa ayat ke-36. Kalau kita bicara Surah An-Nisa ayat ke-36, maka yang terbetik dalam pikir kita adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Biasanya ayatnya
itu yang familiar hanya sampai situ, ya. Wa'budullaha, dan ibadahlah, menyembahlah kalian hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sedikit pun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ternyata ayatnya masih ada sambungannya, wabidzil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, ya, dan berbuat ihsan juga kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah setelah mengomentari banyak tentang ayat ini, beliau mengatakan, oleh karena itu bersikap baik kepada tetangga adalah satu hal yang diperintahkan dan ditekankan, baik tetangga itu muslim ataupun kafir, dan itulah pendapat yang benar, ya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah menambahkan, tentu tetangga yang lebih dekat tempatnya itu lebih besar haknya. Maka sudah semestinya kita mempererat hubungan terhadap tetangga dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ternyata Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umatnya untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Dan kedudukan tetangga juga ternyata sangat besar dan sangat mulia. Terbukti dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ikramlah, muliakanlah tetangganya. Ya. Hadis ini juga menjadi tanda bahwa ikram terhadap tetangga adalah tanda keimanan seseorang atau ukuran keimanan seseorang. Sebab diawali man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Dan bahkan Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan tentang tetangga ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Saking zala Jibril yusini anil jar bil jar, saking malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga ini. Kata Rasulullah SAW, sampai aku mengira bahwa dia akan menjadi, atau tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ya. Oleh karena itu, para ulama juga menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 klasifikasi. Ada tetangga yang dia muslim, ditambah dia juga memiliki hubungan kekerabatan. Kadang-kadang kita punya tetangga yang dia muslim, kemudian juga dia adalah kerabat kita, kerabat dekat. Ya, di beberapa daerah atau di beberapa kampung, kadang-kadang satu kampung itu isinya adalah satu silsilah keluarga. Maka tetangga yang seperti ini punya 3 hak. Yang pertama adalah hak sesama muslim. Kita tahu hak sesama muslim, hakul muslim alal muslim situn, ya, ada 6, ada 5 dan lain sebagainya. Maka ketika kita punya tetangga yang muslim, dia punya hak sebagai seorang sesama muslim.
Kalau ketemu dikasih salam. Kalau dia bersin ucapan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit maka ditengok, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia punya hak sebagai kerabat. Maka ketika kita punya tetangga yang sekaligus kerabat, selain sebagai seorang muslim, kemudian dia juga punya hak kerabat dekat atau hak kekeluargaan, dan yang ketiga dia punya hak ketetanggaan. Ya. Kemudian ada tetangga yang dia muslim, tapi tidak punya hubungan kekerabatan. Maka dia punya dua hak, hak sesama muslim dan hak ketetanggaan. Ada juga tetangga kita yang kafir atau non muslim, ya, maka dia masih punya hak ketetanggaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As bahwa suatu ketika dia menyembelih seekor kambing. Kemudian dia mengatakan kepada pemudanya, kepada ghulamnya, ya, aku akan menghadiahkan daging kambing ini kepada orang Yahudi. Sang ghulam bertanya keheranan, hah? Ngasih hadiah dikasih ke orang Yahudi ini daging? Serius? Gitu kan? Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jadi hatta tetangga kita yang non muslim pun punya hak ketetanggaan. Dan kita harus hati-hati ketika ada tetangga kita yang merasa tidak aman dengan keberadaan kita, ya, merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. 3 kali beliau mengulang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa atuh yang tidak beriman ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iq. Yang tetangganya merasa tidak aman dari bawaiknya. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mensyarah bawaik adalah culas, khianat, zalim dan jahat. Ya, itu termasuk bawaik. Di hadis ini pertama dikatakan wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, ya. Bukan seorang mukmin yang sempurna imannya ketika tetangga kita merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dari kejahatan kita. Hadis ini juga adalah menjadi dalil bagi kita untuk tidak menjahati tetangga kita, ya. Baik jahatnya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ada tetangga yang gak rese sikapnya, tapi mulutnya tajam, ya, maka hati-hati. Jangan kita suka komen-komen tentang tetangga kita yang bisa menyebabkan tetangga kita sakit hati atau tidak aman dari lisan kita. Atau ada yang tetangga jahat dengan perbuatan, ya, misalnya buang nyapu teras, debunya ke rumah tetanggain, nyapu halaman, ya. Bahkan ada yang tetangga itu kalau buang makanan basi atau buang gelas pecah itu ke depan rumah tetangganya, ya. Padahal ancamannya wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, ya. Jangan sampai tetangga kita mendengar perkataan-perkataan kita yang membuat dia resah, ya, membuat dia merasa terganggu. Jadi haram hukumnya berdasarkan dalil ini mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jadi seorang muslim itu
seorang mukmin itu tetangganya harus merasa aman dari keberadaannya. Apalagi kita yang terbiasa rajin mengaji, rajin taklim, rajin beramal soleh. Jangan sampai lisan-lisan kita tajam. Ya, mungkin bapak-bapaknya nggak tajam lisannya, tapi ibu-ibunya. Maka kita juga ingatkan istri-istri kita yang sudah punya istri, ya, agar menjaga lisannya. Jangan sembarangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ketika ada informasi-informasi yang berseliweran tentang keburukan seseorang, misalnya tentang keburukan tetangga kita, keep silent, tabayun. Bukan lantas ikut menyebarkan keburukannya, padahal informasi itu hoax atau tidak benar. Yang parahnya kadang-kadang bapak-bapaknya juga ikut jadi kompor. Ya, istrinya cerita, itu tuh anak si fulan, anaknya gitu. Oh iya, emang itu mah udah jelas, bapaknya aja kayak gitu. Ya, ini kadang-kadang bapak-bapak tuh bukan jadi pengendali, tapi malah jadi kompor. Ini hati-hati, ya, sebab ancamannya wallah la yu'min. Ya, apalagi sampai misalnya dalam waktu yang lama tetangga yang tertuduh itu sakit hatinya berkepanjangan, merasa terdolimi atau bahkan terdolimi. Kita tahu doanya orang dolim itu tanpa penghalang. Ya, bisa jadi ketika dia merasa didolimi, kemudian dia menengadahkan tangan kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya, mendoakan sesuatu yang tidak baik untuk kita, itu sudah cilaka. Maka hati-hati. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i." Bukanlah cerminan seorang mukmin yang dia kondisinya kenyang sementara tetangganya lapar. Ya. Maka kita perlu perhatikan tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang lapar itu, atau orang-orang yang miskin itu, atau orang-orang yang fakir itu, dia ada yang menampakkan kefakiran dan kemiskinannya. Ya. Tetapi ada juga yang menjaga kehormatannya. Sebenarnya dia udah nggak makan 1 hari 1 malam, tapi kelihatannya masih fine-fine aja. Ya. Maka kalau kita sedikit tahu kondisi tetangga, tanyakan, ya. Atau kalau kita punya makanan, kirim makanan. Tentu kirim makanannya pun makanan yang masih layak dimakan. Bukannya di rumah antum sudah nggak kemakan, ya, akhirnya besoknya dikirim ke tetangga. Tetangganya teh banyak anak, gitu ya. Kasih we ke si eta, da si eta mah loba budak, gitu ya. Pasti beak. Padahal makanannya sudah kurang layak. Gitu. Antum dan keluarga antum pun sudah enggan memakannya. Kadang-kadang ada di antara kita yang kalau punya makanan yang itu makanan kita seneng, banyak itu dikekep, ya, nggak mau dibagi. Kenapa? Seneng itu mah. Anak seneng, istri seneng, itu mah kesukaan istri, anak dan anak-anak, dikekep. Walaupun makanan itu sanyiru gitu. Ya. Tapi ternyata sampai besok nggak habis, sudah mulai berlendir, ya, dihanetkeun, ya, diangetin, habis diangetin kirim ke tetangga. Ya. Kebetulan tetangganya itu santri loba budak. Nah, mungkin alhamdulillah yang dikasih mah udah 1 hari 1 malam nggak makan, walaupun dikasihnya yang sudah dihanetkeun, sudah namanya makanan sudah dihangatkan, gimana bentuknya, ya, layu, hidung, gitu ya, itu dikasih ke tetangga. Mungkin yang dikasihnya berterima kasih, tetapi kita sebagai orang yang memberikan tidak layak seperti itu. Jadi bukan orang mukmin ketika dia perutnya kenyang sementara tetangganya lapar. Ya, seorang mukmin itu adalah yang baik, adalah yang peduli dengan tetangganya, bukan hanya secara
soleh secara pribadi saja, tetapi juga punya kesolihan sosial, ya. Saling tahu kondisi tetangga. Kepo-kepo dengan masalah privasi jangan, ya. Tetapi tahu kondisi tetangga harus, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahkan Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, idza tabakhta maraqan fa'akthiru ma'ahu. Kalau kalian masak marok, kuah lah, ya, maka perbanyak airnya. Kalau kita misalnya punya daging, walaupun setahun sekali, ya, kita dapat daging, alhamdulillah setahun sekali doang, ya, kebagian 2 kantong, ya, kebagian 2 kantong, maka masak, dan masaknya perbanyak kuah. Kalau masak sayur perbanyak, bikin gulai antum teh, ya, jamaah bikin gulai, maka perbanyak kuahnya dan berbagi kepada tetangga, ya. Fummandur ahal baiti min joronika fa'asibuhum bima'ruf, ya. Kemudian berbagi dengan tetangga. Jadi walaupun dapatnya 1 kantong, misalnya setengah kilo, 1/4 kilo, perbanyak kuahnya. Tapi tentu jangan dapat 1/4 ari kuah sedandang gitu, ya. 10 liter kuahnya, bukan juga. Akhirnya yang dibagi tetangga kuahnya doang, itunya antum, ya. Jadi berbagi dengan tetangga walaupun banyak kuahnya, ya, walaupun banyak kuahnya. Dan dianjurkan untuk saling memberi sesama tetangga, walaupun pemberian tersebut dianggap sepele. Tadi misalnya antum punya buah, ya, ada buah apel 4 biji, 4 buah, ya. Kemudian kita punya tetangga juga yang kita lihat butuh buah-buahan, maka bagi 2, ya, atau paling tidak kirim 1, kirimnya ke anaknya, ya. Jadi jangan sampai kita tidak saling memberi karena hanya melihat bahwa barang pemberian itu tidak terlalu berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jariha, ya, walau firsinat syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya walaupun berupa kaki kambing. Kalau di kita mah dikasih kaki kambing sepele enggak? Ya. Kalau pas musim panitia kurban aja rebutan. Panitia kurban rebutan bahkan hampir saling bacok. Itu di sana, ya, yang tidak beriman dan tidak berakhlak mulia. Tapi di sini dikatakan walaupun hanya berupa kaki kambing, ya. Mungkin di sini ceker ayam gitu, ya. Ceker entog, ya. Mungkin walaupun pemberian itu ceker, jangan kita menganggap remeh pemberian dari tetangga. Dan mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Pelakunya diancam dengan neraka. Jadi permasalahan tetangga ini bukan kaleng-kaleng. Yang pertama adalah diwasiatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'annya. Kedua, banyak wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada si fulanah, ya, yang dia rajin sholat malam dan rajin saum sunnah di siang hari. Wa taf'al wa tasaddaq, dia rajin beramal, rajin bersedekah. Sholat malam amal mulia apa bukan? Pahalanya besar apa tidak? Kemudian sedekah, ini banyak ahli sedekah di sini. Kan pahalanya begitu dahsyat, ya. Bisa 700 kali lipat, bisa jadi pemadam api neraka, ya. Tetapi waktu dijironiha bilisaniha, si fulanah ini walaupun rajin sholat malam, rajin saum sunnah, rajin beramal dan rajin bersedekah, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, la khaira fiha, hiya min ahlin nar.
Ya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia termasuk ahli neraka. Bayangkan, wanita muslimah rajin sholat sunnah, sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin beramal, rajin bersodakoh, tapi tu'dzi jironiha bilisaniha, tidak masuk surga, bahkan dijamin neraka. Apa kabar dengan kita yang sholat malamnya juga setahun sekali di Ramadan saja, yang sodakohnya juga begitu, 1 tahun sekali Ramadan, nunggu Jumat di bulan Ramadan mau sodakoh, ya. Terus apa kabar amal-amal kita yang Masya Allah, sholat berjamaah juga ahlul masbuk, kalau kajian ahlul heuai wal baheuhai, ahlul sender wal ngagoler, ya. Terus lantas kita menyakiti hati kita dengan menyakiti tetangga dengan lisan-lisan kita, ya. Ini muslimah yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersodakoh, rajin beramal, menyakiti hati tetangga dengan lisannya, ahli neraka. Maka mudah-mudahan kita pun berkaca dari dalil ini. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana posisi kita ketika kita menyakiti tetangga. Mudah-mudahan murajaah dalil-dalil tentang hak tetangga ini bisa membuat kita lebih memperhatikan interaksi kita dengan tetangga. Ya. Kadang-kadang sesama jamaah kajian di sini bertetangga, tapi la salam wala kalam, ya. Bersapa teh cukup kalau pas Pak Amprok sama-sama lagi keluar pintu kontrakan, Pak Amprok baru sapa. Kalau selain itu jarang nyapa, ya. Ketemu di jalan juga kadang-kadang saling ngabalieur, buang muka, pura-pura nggak lihat. Kita lihat tetangga kita dari sana, kita pura-pura nyawa HP, gitu ya. Pura-pura nunduk nyawa HP. Padahal mah yang dibuka juga HP bukan nggak ada WA, nggak ada chat, nggak ada, cuman stalking doang, pura-pura doang. Saking apanya? Saking tidak mau bersapa dengan tetangga. Padahal sama-sama tukang ngaji di sini misal. Tapi insya Allah kalau jamaah di sini mah lihat dari muka-mukanya mah muka-muka solih, muka-muka ramah, ya, supel, dan muka-muka perhatian terhadap tetangga, ya. Jangankan tetangga dekat, ya, janda nun jauh di sana aja diperhatikan, apalagi tetangga dekat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.